البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man khalafal kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'ah wa in kana katsiral ilm wal kutub. Pertanyaan ana, apakah setiap orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah maka orang tersebut langsung divonis ahlul bid'ah? Apakah harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu? Jika setelah ditegakkan hujjah dia sombong dan menolak kebenaran serta tetap di atas perbuatan bid'ahnya, maka barulah dia divonis ahlul bid'ah. Barakallahu fiik. Tayyib wa fiikum barakallah. Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah, yaitu ini adalah hukum umum. Orang yang berbuat kekufuran, kufur akbar dia kafir, yang berbuat syirik akbar dia musyrik, yang berbuat bid'ah dia mubtadi', yang berbuat dosa besar dia fasik, yang berbuat maksiat dikatakan asi. Ini adalah hukum umum. Adapun untuk orang per orangnya, maka perlu kita lihat barangkali belum terpenuhi syarat-syaratnya atau mungkin ada mawani'-mawani'nya, penghalangnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang yang mengingkari azab kubur, dia mubtadi'. Tetapi kemudian apa? Tetapi terkadang ada, yaitu tatkala ayat-ayat, tatkala hadis belum dibukukan dan sebagainya, ada sebagian sahabat yang mengingkari. Beliau memberikan beberapa contoh di situ, walaupun bukan mengingkari secara mutlak, tapi beberapa perkara, padahal hadisnya jelas. Tapi jelas untuk siapa? Untuk orang yang sudah tahu hadisnya. Maka kata beliau, orang yang belum tahu, maka yang seperti ini ada udzur, namanya belum tahu. Demikian pula kalau kita melihat ada orang yang berbuat menyelisihi sunnah. Di antara sunnah itu apa sih? Yaitu berlepas diri dari mubtadi'ah. Kalau sebagian yang berbuat maksiat aja dihajar oleh Nabi di masa itu, tapi tentunya sahabat semuanya sudah taubat. Tapi kita mengambil pelajaran bahwasanya Nabi pernah menghajar sahabat yang mengalami apa yang ma'ruf itu, padahal tidak sampai berbuat bid'ah. Baik. Tapi ini bila dilakukan tatkala orangnya memang sudah ditanya dan memang terbukti dia tidak punya udzur sama sekali, Nabi melakukan itu. Adapun boleh jadi orang itu tidak tahu bahwasanya ini mubtadi', dia menyangka orang ini ahlu sunnah dengan bahasa-bahasa yang bagus, yang indah dan sebagainya, disangka dia ahlu sunnah padahal dia mubtadi'. Makanya perlu diperjelas lebih dahulu. Boleh jadi orangnya tidak tahu dan sebagainya. Sebagaimana ditanyakan oleh Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, aku katakan kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, saya melihat seseorang dari ahlu sunnah sedang bersamaan dengan seseorang dari ahlu bid'ah. Apakah boleh saya memboikotnya? Imam Ahmad menjawab, jangan. Kenapa engkau tidak memberitahunya bahwasanya orang yang engkau lihat dia bersamanya adalah ahlu bid'ah? Jika dia mau meninggalkan pembicaraan dengannya, maka ajak dia bicara. Tapi jika dia membangkang, maka gabungkanlah dia dengan orang tadi. Yaitu intinya apa? Jangan dihajar sampai dia diingatkan. Barangkali dia tidak tahu, atau dia lupa, atau dia lalai, atau dipaksa, atau apa. Kita lihat dulu. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya. Ini sebagaimana di dalam Masail Abu Dawud As-Sijistani. Bahkan Imam Barbahari sendiri yang menyebutkan kaidah umum tadi, beliau mengatakan di dalam Syarhus Sunnah beliau, jika engkau melihat orang duduk bersama ahlul ahwa, maka peringatkanlah dia dan beritahulah dirinya. Jika dia duduk bersamanya lagi setelah dia tahu, maka hindarilah dirinya, karena sesungguhnya dia itu adalah pengekor hawa nafsu. Dan pembahasan tentang ini banyak. Boleh jadi ada orang berbuat maksiat karena dia belum tahu ini maksiat. Atau boleh jadi ada sebagian a'immah yang dia berijtihad berbuat begini-begini, ternyata dia menyelisihi suatu sunnah yang jelas, maka perlu ditegakkan hujjah dulu. Boleh jadi ada udzur ini, ada udzur itu, tidak tahu bahwasanya hadis yang mengharamkan ini adalah sahih, dia menyangka hadisnya dhaif, atau dia tidak tahu sama sekali hadis itu, dan seterusnya. Jadi perlu ada iqamatul hujjah, agar kita tahu mungkin dia ada udzur ini, udzur itu, atau memang dia hatinya hati yang mengikuti hawa nafsu sehingga layak dikatakan dia sebagai mubtadi' dan seterusnya. Jadi tidak bermudah-mudah untuk menghukumi. Tapi kalau memang sudah tegak hujjah,
orangnya memang membangkang, maka jangan kita jadi orang yang lembek. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai, manhaj salaf lebih kita cintai daripada orang-orang yang sudah tegak hujah tapi dia masih membangkang dan seterusnya. Tanpa ada udzur lagi. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.